Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaitiana, NIM 18011034, Prodi Teknologi Pendidikan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penelitian pengembangan. Nah, langsung saja pengertian metode penelitian. Menurut Sugiono tahun 2013, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Darmadi tahun 2013, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, dari dua definisi menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain petunjuk dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti yang menyangkut waktu dan tempat penelitian, sumber data, jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, analisis data penelitian, dan teknik serta instrumen pengumpulan data. Selanjutnya, ciri-ciri umum penelitian. 1. Penelitian harus berkisar pada masalah yang ingin dipecahkan. 2. Mengandung unsur originalitas atau keaslian. 3. Harus dengan tujuan ingin tahu. 4. Hendaknya berdasarkan asumsi awal bahwa masalah atau fenomena mempunyai dukungan teori dan ilmu pengetahuan. 5. Penelitian harus menggunakan pengukuran yang akurat. Dan terakhir, penelitian harus menggunakan metodologi yang sesuai dan bisa dipahami. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian. 1. Penelitian pengembangan atau penelitian R&D. 2. Penelitian pustaka. 3. Penelitian historis. 4. Penelitian deskriptif. 5. Penelitian perkembangan. 6. Penelitian kasus dan penelitian lapangan. 7. Penelitian korelasi. 8. Penelitian kausal komparatif. Yang ke-8 penelitian eksperimental. 9. Penelitian tindakan. Dan 10. Penelitian terapan. Penelitian yang berkualitas akan menghasilkan produk atau inovasi baru yang dapat dipakai oleh orang lain, dunia pendidikan, dan industri, dan memiliki hak paten serta publikasi di jurnal internasional. Nah, selanjutnya yaitu penelitian pengembangan. Menurut Sugiono, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sedangkan menurut Nana Syaudi Sukmadinata, merupakan pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah lalu. Nah, muncul pertanyaan, produk apa saja yang dikembangkan? Nah, produk-produk yang dikembangkan antara lain yaitu kebijakan, sistem, metode kerja, kurikulum, bahan ajar, media, model pembelajaran, alat-alat peraga, media pembelajaran, prototipe, simulator, training or science, instrumen assessment, dan sebagainya. Jenis-jenis penelitian pengembangan terdiri dari 5 jenis, yaitu di mana yang pertama versi Borg dan Gall, di sini terdiri dari 10 tahapan. Yang kedua versi 4D, di mana terdiri dari 4 tahap. Yang ketiga versi Dick and Carey, ada 10 tahap. Dan yang keempat, pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah lalu. Nah, muncul pertanyaan, produk apa saja yang dikembangkan? Nah, produk-produk yang dikembangkan antara lain yaitu kebijakan, sistem, metode kerja, kurikulum, bahan ajar, media, model pembelajaran, alat-alat peraga, media pembelajaran, prototipe, simulator, training or science, instrumen assessment, dan sebagainya. Jenis-jenis penelitian pengembangan terdiri dari 5 jenis, yaitu di mana yang pertama versi Borg dan Gall, di sini terdiri dari 10 tahapan. Yang kedua versi 4D, di mana terdiri dari 4 tahap. Yang ketiga versi Dick and Carey, ada 10 tahap. Dan yang keempat versi ADDID, ada 5 tahap. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis penelitian pengembangan menurut Sugiono terdiri dari 10 tahapan. Metode penelitian pengembangan. Pada umumnya, metode yang digunakan dalam R&D adalah 1. Metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian awal untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada. Yang kedua, metode evaluatif,
yaitu metode yang digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Dan yang terakhir yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen digunakan untuk menguji kemampuan dari produk yang dihasilkan. Adapun tujuan dari metode penelitian pengembangan ini yaitu menjembatani kesenjangan antara sesuatu atau produk yang sudah ada dengan fakta penerapannya di lapangan. Yang kedua, menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk lama. Dan yang terakhir, menghasilkan keputusan tentang produk yang sudah diterapkan, apakah dilanjutkan atau dihentikan. Pada penelitian pengembangan ini, jenis produk yang dikembangkan tidak mesti perangkat keras ataupun perangkat lunak. Namun, produk yang dihasilkan dalam dunia pendidikan dapat berupa model pembelajaran, media pembelajaran, perangkat pembelajaran seperti RPP, buku, LKS, soal-soal atau bisa juga penerapan teori-teori pembelajaran. Adapun model penelitian pengembangan menurut Sugiono dimulai dari potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, potensi dan masalah, serta dan yang terakhir produksi massal. Nah, yang pertama yaitu potensi dan masalah. Setiap penelitian harus berangkat dari sebuah masalah. Potensi merupakan sesuatu yang akan menghasilkan nilai tambah dalam penelitian. Nah, contohnya yaitu misalkan sekolah memiliki sarana lengkap seperti adanya komputer, internet, guru, dan siswa bisa mengoperasikan komputer. Semua hal tersebut dapat digunakan dalam proses pembelajaran sehingga mendukung pembelajaran yang efektif dan menarik. Semua masalah itu diketahui berdasarkan studi awal dan observasi awal sehingga menentukan keputusan yang akan diambil oleh si peneliti. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data. Diperlukan metode penelitian atau teknik pengumpulan data sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Contohnya, ingin menghasilkan produk perangkat pembelajaran mulai dari RPP, modul, silabus, aplikasi media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian, apakah produk tersebut sudah ada atau belum? Jika belum ada, maka perlu membuat perangkat tersebut. Jika sudah ada, perlu dilihat relevansi perangkat tersebut dengan kurikulum, efektif atau tidak, sesuai dengan standar atau tidak. Jika hasil data yang dianalisis tidak relevan, maka produk tersebut perlu dikembangkan lagi agar lebih sempurna dengan memilih metode penelitian dan pengembangan sesuai dengan tahapan yang dipilih. Kemudian yang ketiga, desain produk. Dalam desain produk harus merujuk pada produk lama sehingga tujuannya untuk memperbaiki kelemahan produk tersebut. Selain itu, peneliti juga melihat kekurangan atau kelemahan produk tersebut dalam pembelajaran. Serta peneliti juga harus melakukan observasi pada sekolah-sekolah lain yang dengan konten yang sama sehingga bisa menjadi rujukan membuat produk atau bisa mencari rujukan berdasarkan referensi yang relevan yang sesuai dengan konten yang diangkat. Yang keempat yaitu validasi desain atau produk. Sebelum digunakan, produk tersebut perlu divalidasi terlebih dahulu guna menilai kelayakan produk tersebut dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, validasi produk dilakukan penilaian oleh beberapa ahli dalam bidangnya. Pakar atau ahli harus ahli dalam bidang isi atau materi, media, dan desain sesuai dengan isi penelitian. Setiap ahli menilai dalam bidang masing-masing agar diketahui kelemahan dan kekurangan produk yang sudah dikembangkan. Kemudian yang kelima, revisi desain atau produk. Setelah dilakukan validasi oleh ahli dan pakar, serta dilakukan analisis dengan berdiskusi dengan ahli media dan materi, sehingga dapat diketahui sisi kelemahan media tersebut. Kemudian dilakukan revisi untuk memperbaiki produk tersebut berdasarkan masukan dari pakar-pakar yang diminta sarannya. Yang keenam, uji coba produk atau pemakaian. Produk yang dikembangkan dan sudah divalidasi oleh pakar, kemudian direvisi dan dilakukan uji coba pada kelompok terbatas dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan produk yang dibuat atau produk tersebut efektif jika dibandingkan dengan produk lama.
Uji coba dilakukan dengan desain eksperimen, yaitu membandingkan efektivitas produk lama dengan yang baru dikembangkan. Uji coba mesti mengacu pada indikator efektivitas produk yang sudah dibuat oleh peneliti, yaitu dibuatkan dalam bentuk instrumen. Yang ketujuh yaitu revisi desain atau produk. Karena uji coba terbatas hanya mengambil sampel, jika menunjukkan bahwa produk baru lebih efektif dari produk yang lama, maka bisa dilakukan uji coba skala luas atau uji coba pakaian. Dan sebaliknya, jika secara signifikan bahwa produk lama lebih baik dari produk baru, maka dilakukan revisi berdasarkan sisi kelemahan produk tersebut. Yang kedelapan yaitu uji coba pemakaian atau skala luas. Jika ingin melihat hasil data yang lebih akurat agar tidak menggunakan kuesioner, namun sebaiknya menggunakan instrumen atau tes yang sudah valid dan reliable, baik itu saat melakukan uji coba terbatas maupun uji coba skala luas. Setelah dilakukan uji coba skala luas, kemudian dilakukan analisis data tentang efektivitas pelaksanaan pembelajaran. Jika hasil sudah efektif dilihat dari hasil belajar lebih baik, maka hanya dilakukan revisi-revisi kecil yang dianggap tidak perlu. Maka selanjutnya, produk tersebut bisa digunakan pada skala lebih luas dan tempat yang berbeda. Yang kesembilan yaitu revisi produk. Jika uji coba skala luas masih ditemukan kekurangan dari produk tersebut, maka perlu melakukan revisi lagi demi menyempurnakan produk tersebut agar bisa digunakan skala yang lebih luas lagi dan bisa diproduksi secara massal. Kemudian yang ke-10 yaitu pembuatan produk massal. Jika produk yang sudah dikembangkan tersebut sudah menunjukkan efektivitas yang dilakukan beberapa kali uji coba, maka produk tersebut bisa digunakan pada dunia pendidikan secara lebih luas dan bisa diproduksi massal, bahkan bisa dikomersilkan. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.